Lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya dari adik-adik semua? Semoga diberikan kesehatan, karena kita di masa pandemi ini juga harus selalu menjaga imunitas tubuh kita agar selalu sehat seperti itu ya. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak akan mengajari tentang FPB. Dari adik-adik semua, tahu nggak arti dari FPB? Nah, jadi FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Jadi, sebelum kita masuk ke FPB, alangkah lebih baiknya kita mempelajari terlebih dahulu bagaimana caranya untuk mengerjakan FPB. Nah, jadi sebelum kita mengerjakan FPB, itu kita harus mengerti dulu tentang pohon faktor. Nah, jadi pohon faktor itu juga kita akan memerlukan pengetahuan tentang bilangan prima. Nah, dari adik-adik semua tahu nggak bilangan prima itu yang seperti apa? Nah, jadi bilangan prima adalah bilangan yang tidak bisa dibagi lagi kecuali bilangan itu sendiri. Tetapi ini ada terkecualian untuk angka 1 ya, karena itu bukan termasuk bilangan prima. Nah, jadi untuk bilangan prima itu mulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Itu. Nah, apabila kita sudah mengetahui bilangan prima, jadi kita mulai untuk mempelajari pohon faktor. Nah, pada kesempatan ini Bapak akan memberikan contoh untuk adik-adik semua. Jadi kita mengambil contoh soal dari cerita ya. Jadi Pak Doni mempunyai 64 buah mangga dan 64 buah mangga dan mempunyai 48 buah salak. Nah, terus Pak Doni ingin membagikan kedua buah ini kepada teman-temannya. Nah, jadi berapa banyak teman-teman Pak Doni yang mendapatkan 2 buah ini? Seperti itu. Nah, jadi kita mulai dari menulis buah yang pertama. Itu ada 64 buah dan ada 48 buah. Nah, setelah itu kita kerjakan satu-satu terlebih dahulu. Seperti contoh, kita mengerjakan yang 64. 64 ini akan kita bagi dengan bilangan prima, tetapi mulai dari yang terkecil. Misal 64 itu masih bisa dibagi oleh 2 atau bilangan prima yang paling terkecil. Nah, nanti dibagi 2 menjadi 32. Nah, 32 bisa dibagi lagi menjadi 2, yaitu 16. Nah, nanti untuk 16 dibagi 2 lagi menjadi 8. 8 dibagi 2 menjadi 4 dan dibagi 2 lagi menjadi 2. Nah, karena ini 2 juga sudah termasuk bilangan prima yang terkecil, jadi sudah stop, tidak bisa dibagi lagi. Nah, setelah itu kita akan mengerjakan yang kedua, 48. 48 itu kalau dibagi 2 menjadi 24. 24 dibagi 2 menjadi 12. 12 dibagi 2 menjadi 6. Dan 6 dibagi 2 menjadi 3. Nah, kenapa 6 itu harus dibagi 2? Kenapa tidak 3? Kan 3 juga bisa. Nah, ini kita menggunakan syarat yang pertama, yaitu kita harus menggunakan bilangan prima yang paling terkecil terlebih dahulu, seperti itu. Jadi karena 3 juga bilangan prima, jadi sudah tidak bisa dibagi dan berhenti sampai di sini. Nah, setelah itu kita tulis hasil dari pembagian bilangan prima tersebut. Jadi misal untuk yang 64 itu kan ada 2
dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Atau bisa 64 itu adalah 2 pangkat 6. 2 pangkat 6. Setelah itu kita jumlahkan lagi yang ini, yang buah kedua yaitu 48. Itu ada 2 kali 2 dikali 2 dikali 2 dan dikali 3. Karena ini 2 sama, jadi kalau dikalikan menjadi 2 pangkat 4 dikali 3. Nah, kita sudah dapat hasil dari pohon faktor kedua buah tersebut. Nah, sekarang kita mencari FPB. Untuk FPB itu yang pertama kita lakukan yaitu memilih angka yang paling sering muncul. Nah, kalau seperti ini kan atau di kedua angka tersebut memiliki angka yang sama. Nah, jadi karena ini mempunyai 2 dan ini juga mempunyai 2, jadi hasilnya adalah 2. Nah, sedangkan untuk pemilihan pangkat kita menggunakan pangkat yang paling kecil. Seperti itu ya. Jadi antara pangkat 4 sama pangkat 6 itu lebih kecil pangkat 4, jadi yang ditulis pangkat 4. Nah, jadi FPB-nya yaitu 2 pangkat 4 atau 2 dikali 2 sama dengan 4. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 16. Itu ya. 16. Oke. Cukup pembelajaran kita pada hari ini. Nanti untuk tugas atau semacamnya nanti bakal Bapak kirimkan di Google Classroom, dan juga untuk presensi akan Bapak berikan di Google Form. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.